Bab 1114. Kamu pergi beristirahat, biarkan aku saja yang melakukannya. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Di kasino keluargamu, suara teriakan tidak ada habisnya, hingga leher semua orang memerah. Apalagi dengan berjalannya waktu semakin banyak orang datang ke kasino, pada dasarnya mereka datang untuk mencoba peruntungan dengan batu mentah dan ada juga yang kehilangan segalanya, lalu keluar dengan mata merah sambil mengutuk sepanjang jalan. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh menarik perhatian banyak penjudi. Tak lama kemudian, para penjudi berkumpul menuju meja judi, hanya karena di sana ada seorang pria hebat. Sejak pria itu datang, dia tidak pernah kalah dan dalam waktu kurang dari 6 jam, dia telah memenangkan 70 hingga 80 juta batu mentah. Orang hebat itu tidak perlu dikatakan lagi, sudah pasti adalah pemuda berbaju putih. Dewa judi. Para penjudi yang berkumpul semua memandang pemuda berbaju putih itu seperti dewa. Melihat pemuda berbaju putih itu lagi, dia masih tenang dan sudut mulutnya penuh dengan senyum main-main. Dia menembak dan menerima uang dengan sangat santai. Dalam adegan ini, mata sekelompok penjudi menjadi cerah dan banyak orang mengikuti taruhannya dan mereka menang banyak, sehingga lebih banyak orang datang ke kasino keluargamu, yang membuatnya rugi besar. Melihat situasinya tidak benar, di pagar di lantai 3, Emamu memandang Harley yang terus diam. Melihat Harley lagi, dia masih menggerakkan jarinya untuk meramal. Emamu sedikit cemas, karena setiap detik keluargamu akan kehilangan uang dan itu bukan jumlah yang kecil. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya kasino keluargamu akan tutup hari ini. Aku akan pergi menemuinya. Harley bergerak, melangkah keluar, penampilannya berubah menjadi pria besar yang penuh dengan roh jahat. Bekerja sama dengannya tanpa syarat. Emamu segera mengirimkan transmisi suara kepada orang yang mengocok dadu di meja judi, karena selanjutnya, Harley yang akan mengocok dadu. Sedangkan penampilan Harley yang berubah, tentu saja karena dia tidak mau ada yang mengenalinya. Besar, besar, besar. Ketika Harley tiba, sekelompok penjudi melolong keras. Setelah tabung dadu dibuka, tepuk tangan meriah, karena jumlah poin yang dibuka benar-benar besar. Setelah menerima batu mentah, semua penjudi di depan meja judi menoleh ke arah pemuda berbaju putih itu, sambil menunjukkan ekspresi memuja, karena orang ini hebat sekali seperti dewa judi. Melihat pemuda berpakaian putih, berbaring di kursi, menghadap bankir yang mengocok dadu, dia dengan santai memutar kunci pas di ibu jarinya dan ada senyum main-main di sudut mulutnya. Di depan pemuda berbaju putih itu, ada tumpukan batu mentah yang mengkilap, berbagai warna, setidaknya lebih dari 1 juta dan mata para penjudi di sekitarnya menyala karena dia sudah bisa membeli lebih dari puluhan properti di kota Youdu dengan batu mentah sebanyak itu. Kamu pergi beristirahat, biarkan aku saja yang melakukannya. Harley menepuk pria yang sedang mengocok dadu. Pria itu mengerti dan segera mundur sambil menyeka keringat. Emamu sudah mengiriminya transmisi suara jauh sebelum Harley datang. Ganti lagi. Melihat Harley masuk, alis para penjudi meja mengangkat alis, tapi mereka tidak terkejut dengan hal ini, karena kasino keluargamu sudah 10 kali berganti orang dan semuanya kalah. Kami memiliki dewa judi. Sekelompok penjudi menertawakan kemalangan dan mereka tidak lupa untuk bergerak ke arah pemuda berbaju putih. Tidak ada gunanya bila kalian berganti beberapa orang. Pemuda berbaju putih itu menggoyangkan lehernya dengan sangat nyaman, seolah-olah tidak ada gunanya mengubah siapapun di kasino keluargamu karena dia sangat percaya diri pada kekuatan supranatural, tidak ada yang bisa lolos dari perhitungannya. Sebagai tanggapan, Harley langsung mengabaikannya, dia sudah mulai mengocok dadu.
Ayo, ayo, ayo. Yang bertaruh besar akan membayar lebih banyak dan yang bertaruh kecil akan membayar lebih sedikit. Sambil mengocok, Harley berteriak keras, membuat suasana menjadi sangat panas. Melihat ini, para penjudi di depan meja judi semua menatap pemuda berbaju putih itu. Mereka memutuskan untuk mengikutinya, karena nama dewa judi ini tidak sembarang didapatkan dan dia sudah memenangkan lebih dari 1 juta. Pemuda berpakaian putih itu memberikan senyum main-main dan tidak menaruh taruhan, melainkan jari tangan di lengan bajunya sudah mulai menghitung. Melihat ini, kilatan cahaya ilahi melintas di mata Harley, tetapi itu hanya sekilas. Pada saat itu, Harley menangkap sumber teknik deduksi dari pemuda berbaju putih itu dan menemukan peluang tersembunyi. Kamu masih kalah jauh. Harley mencibir dalam hatinya dan sudah menghitung kemampuan pemuda berbaju putih. Meskipun deduksi pemuda berbaju putih itu misterius, tapi itu tidak setingkat dengan teknik meramal Sutian. 100.000, besar. Ketika Harley mencibir, pemuda berbaju putih itu mengambil tindakan dan mendorong 100.000 batu mentah keluar dengan sangat santai. Aku juga bertaruh besar. 500, besar. Ikuti dewa judi, pasti akan menang. Segera setelah pemuda berbaju putih itu bergerak, itu menyebabkan reaksi berantai, di mana para penjudi melemparkan batu spiritual, lalu melihat ke arah Harley, seperti bersiap untuk menerima uang. Tidak hanya mereka, tetapi orang tua berjubah ungu dan Emamu di lantai 3 juga menonton. Keduanya masih sedikit gugup, mereka tidak tahu seberapa besar kemungkinan Harley untuk menang, tetapi mereka tahu bahwa jika Harley tidak bisa menekan pemuda berbaju putih itu, maka hari ini kasino keluargamu pasti akan ditutup. Di bawah, Harley masih mengayunkan tabung dadu dan suara 3 dadu yang bertabrakan terdengar sangat jelas. Sialan, bisakah kamu lebih cepat dan jangan menunda-nunda waktuku untuk menang? Seseorang berkata dengan tidak sabar, berteriak, dan kata-kata itu menimbulkan 1000 gelombang, membuat para penjudi yang hadir juga menatap Harley dengan tidak sabar. Di bawah perhatian semua orang, Harley tersenyum dan membanting tabung dadu di meja permainan. Apakah masih ada orang yang ingin memasang taruhan? Alih-alih langsung membukanya, Harley melirik ke seluruh meja permainan. Tidak ada, cepat buka. Terlalu banyak omong kosong. Kalau begitu aku akan buka. Harley segera membuka tutup tabung dadu, mengungkapkan 3 dadu cerah, tetapi jumlah dadu sangat mempesona di mata meja penjudi, 1, 2, 3, yang berjumlahkan 6 yang berarti kecil. Persetan. Begitu angka dadu muncul, seluruh meja penuh dengan kutukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda berbaju putih masih bersandar di kursi, tetapi wajahnya pucat. Perhitungannya jelas 5, 6, tetapi tidak cocok dengan jumlah dadu. Berhasil. Orang tua berjubah ungu di lantai 3 itu sangat bersemangat. Dia ditakdirkan untuk menjadi penolong keluarga Muku. Mata Emamu berbinar dan dia juga bersemangat. Tembakan pertama Harley langsung meredam semangat pemuda berbaju putih itu. Tidak sia-sia baginya untuk memohon pada Harley dalam keputusasaan. Aku akan mengambil uangnya. Di bawah, suara Harley kasar. Dia sangat cocok dalam berperan sebagai pria besar. Dia mengambil semua batu mentah dan tas penyimpanan dari seluruh meja, karena satu meja penuh dengan taruhan angka besar. Kamu curang. Seseorang berteriak. Teman seiman, kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Harley melirik pria itu dengan kejam. Jika kamu mengatakan bahwa aku curang, maka tunjukkan buktinya. Jika tidak ada, jangan asal berbicara. Kamu. Lanjut. Harley kembali mengocok dadu. Sebelumnya,
dia menggunakan teknik meramal Zutian untuk menutupi perhitungan pemuda berbaju putih. Ilusi yang diciptakan teknik meramal Zutian, semuanya hanya untuk menyesatkan pemuda berbaju putih. Harley Ye memang melakukan kecurangan, tetapi itu adalah 1000 keterampilan yang sangat misterius, yang tidak dapat dipatahkan oleh penjudi biasa. Ayo, ayo, ayo. Yang bertaruh besar akan membayar lebih banyak dan yang bertaruh kecil akan membayar lebih sedikit. Dengan senyum di hatinya, Harley Ye mulai berteriak lagi, mengabaikan mata merah dari seluruh meja penjudi. Kali ini, mata para penjudi beralih ke pemuda berbaju putih. 1 atau 2 kesalahan itu normal. Para penjudi berpikir demikian, bahkan dewa judi pun juga tidak selalu menang, lagi pula baru hanya kalah sekali, jadi mereka tetap percaya pada pemuda berbaju putih dan berharap dewa judi bisa mempertemukan mereka kembali dengan kemenangan. 200.000, besar. Di bawah perhatian semua orang, pemuda berbaju putih itu membuang 100.000 batu mentah. Kemudian dia tidak lupa melirik Ye Chen, Harley Ye. Besar, 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 taruhan besar. Sama seperti pertama kali, sekelompok penjudi mulai berebut untuk melakukan gerakan lagi, dan mereka bertaruh jauh lebih banyak batu mentah daripada yang pertama kali, seperti ingin memenangkan kembali semua kerugian. Dengan keras, Harley Ye meletakkan tabung dadu di meja permainan lagi. Apakah masih ada yang ingin memasang taruhan? Harley Ye melihat sekeliling lagi, matanya masih berhenti sejenak pada pemuda berbaju putih. Jangan bicara omong kosong, langsung buka saja. Lagi-lagi ada yang berteriak dan wajahnya muram. Kalau begitu akan aku buka. Harley Ye segera mengangkat tutup dadu, memperlihatkan 3 dadu mengkilap. Sialan. Sama seperti pertama kali, ketika melihat 3 dadu, terdengar umpatan untuk waktu yang lama. Ini. Pemuda berbaju putih menjadi gelisah dan berdiri dari tempat duduknya dengan tergesa-gesa. Tidak ada lagi senyum main-main di masa lalu. Kali ini, poin yang dia hitung tidak sejalan satu sama lain, yang membuatnya sangat bingung. Akan aku ambil uangnya. Harley Ye dengan sadar mengambil uang, sambil tetap tidak lupa mengirim pesan ke Emamu, setelah membantu keluargamu menang banyak, apakah tidak ada hadiah, seperti batu mentah atau semacamnya? Tentu saja ada. Emamu tersenyum manis dan menyadari bahwa Harley Ye benar-benar berbakat. Karena dia sangat berbakat, jadi dia bersedia menghabiskan jumlah berapapun untuk membuat dia berada di kubunya. Ini baru lumayan. Harley Ye merapikan pakaiannya. Kamu curang, kamu curang. Seseorang berteriak lagi, dengan mata merah. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Ketika kamu kalah, kamu langsung mengatakan aku curang. Harley Ye memandang pria itu dengan tatapan galak, dan juga, jaga ucapanmu. Kamu. Pria itu dimarahi oleh Harley Ye, seluruh wajahnya membiru. Lanjut, Harley Ye memelototi pria itu, lalu mengocok dadu lagi dan berkata, kali ini, buat taruhan dengan benar, jangan sampai kamu mengeluh karena kehilangan uang. Bagus, Kamju bagus sekali. Seseorang menggertakkan giginya dan mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, yang sepertinya adalah semua hartanya. Dewa judi, tolong berhati-hatilah kali ini, menangkan dia sampai mati. Terlalu banyak orang mencondongkan tubuh ke arah pemuda berbaju putih dan mereka tidak lupa menatap Harley Ye dengan ganas. Harley Ye tampak tidak setuju, masih menggelengkan kepalanya sambil menggoyangkan tabung dadu. Pemuda berbaju putih itu duduk tegak, matanya sedikit menyipit pada tabung dadu dan wajahnya sangat muram karena dia sudah kalah 2 kali. Terlebih lagi, kali ini, pemuda berbaju putih meramal berulang kali dan tidak bergerak sampai sangat yakin. 500.000, besar. Pemuda berbaju putih itu mendorong batu mentah,
suaranya masih dingin. Bersambung. Bab 1115. Rentetan angka kecil. Melihat 500.000 batu mentah didorong oleh pemuda berbaju putih, para penjudi di seluruh meja tersentak. Bagi mereka 500.000 batu mentah itu harga yang selangit. Terlalu banyak orang yang belum pernah melihat begitu banyak batu mentah. Perjudian besar menarik begitu banyak orang sehingga para penjudi di seluruh kasino berhenti berjudi dan semua berkumpul. Bila manusia dibandingkan dengan manusia, pasti hasilnya adalah mati. Terlalu banyak orang menghela napas, melihat orang lain, kemudian melihat diri mereka sendiri. Mereka semua di sini untuk bertaruh, tapi perbedaannya sangat besar. Besar, aku bertaruh besar. Lagi-lagi mengikuti tren, seluruh penjudi mulai mengeluarkan taruhan dan menggebrak tas penyimpanan yang berisi batu mentah di atas meja judi. Jika meja judi itu bukan terbuat dari materi ilahi, pasti sudah lama hancur. Ayo, ayo, ayo. Yang bertaruh besar akan membayar lebih banyak dan yang bertaruh kecil akan membayar lebih sedikit. Teriakan Harley bergema di seluruh kasino dan ekspresinya yang sombong membuat semua penjudi gatal. Ayo cepat buka, jangan berlama-lama. Lihat dirimu, terburu-buru lagi. Harley meletakkan tabung dadu di meja judi. Setelah itu, dia melihat sekeliling sebentar. Melihat tidak ada yang menambah taruhan, dia dengan sadar membuka tabung dadu menunjukkan 3 dadu yang mempesona. Aku melihat jumlah dadu, seluruh penjudi hampir muntah darah dan banyak orang hampir melompat ke meja. Bagaimana mungkin? Wajah pemuda berbaju putih itu menjadi sedikit muram, giginya gemeretak, perhitungannya sudah sangat jelas, tetapi setelah dibuka, muncul angka lain yang membuat giginya gatal. Tetuamu, berapa banyak yang sudah berhasil dimenangkan? Di lantai 3, Emamu tertawa kecil. Paling tidak 2 juta batu mentah, panen yang bagus. Orang tua berjubah ungu tersenyum, Harley benar-benar tidak mudah. Sialan, kamu tidak tahu malu, bisa-bisanya kamu membuka 3 pertandingan kecil berturut-turut. Ketika mereka berdua berbicara, bagian bawah meledak, yang sebagian besar adalah teriakan para penjudi yang kalah, masing-masing dengan leher yang memerah. Itu tidak benar. Harley mengangkat bahu ketika dia berbalik untuk meminta uang. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kalian harus bertaruh dengan benar, tetapi kalian tidak mendengarkan, jadi kalian tidak bisa menyalahkan aku, kalian pantas kalah. Kamu. Semua orang dibuat tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Harley. Ayo lagi. Pemuda berbaju putih membuka mulutnya, berdiri langsung dari meja dan kursi, lalu menatap Harley dengan ekspresi muram. Dia benar-benar marah dan tidak percaya bahwa deduksinya akan salah. Ayo, lanjutkan. Harley meraih tabung dadu dan memasukkan 3 dadu dengan rapi. Kemudian, suara bunyi dadu memenuhi seluruh kasino. Sama seperti 3 kali sebelumnya, mata semua orang beralih ke pemuda berbaju putih. Kali ini, pemuda berbaju putih itu tenang, tetap menatap Harley, tetapi dia tidak bertaruh. Seiring ledakan keras, Harley meletakkan tabung dadu di meja permainan. 1 juta, besar. Pada saat ini, pemuda berbaju putih itu bergerak dan melemparkan sebuah tas ke meja judi. 1 juta. Semua penonton terkejut, Emamu dan orang tua berjubah ungu di lantai 3 mendesak. 1 juta batu mentah digunakan untuk bertaruh, betapa beraninya dia ini. Anak ini sangat kaya. Harley menyentuh dagunya dan melirik pemuda berbaju putih. Diam-diam berpikir bahwa pemuda berbaju putih itu lebih kejam darinya. Dia pasti menghasilkan banyak uang di kasino keluargamu akhir-akhir ini. Besar, bertaruh besar.
Hal yang sama tidak mungkin terjadi lebih dari 3 kali, ikuti Dewa Judi. Sekelompok penjudi juga mengeluarkan barang-barang mereka, satu tas penyimpanan diikuti oleh tas penyimpanan lainnya hingga menumpuki seluruh meja permainan dan semuanya dipenuhi dengan batu mentah yang mengilap. Itu semua adalah uang. Ada lagi yang ingin bertaruh. Harley mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya sebelum melihat semua orang. Buka sekarang. Sekelompok penjudi memandang Harley dengan gigi terkatup. Entah kenapa ketika melihat wajah besar Harley, mereka semua tiba-tiba memiliki keinginan untuk memukulinya sampai mati. Aku buka. Harley membukakan tabung dadu dan memperlihatkan 3 dadu. Sialan. Segera, ada banyak omelan di kasino dan Emma Mu beserta orang tua berjubah ungu sudah bersiap-siap menutup telinga mereka secara sadar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mata pemuda berbaju putih itu berwarna merah darah dan angka-angka pada 3 dadu membuat kepalanya berdengung, karena angka-angka itu tidak cocok dengan apa yang dia ramal, yang membuatnya menjadi sangat marah. Aku akan mengambil uang. Harley mengeluarkan karung dan memasukkan tas penyimpanan satu persatu dari meja permainan. Melihat meja penjudi lagi, mereka semua tampaknya memiliki penyakit mata merah. Jika bukan karena kota Youdu, di mana perkelahian dilarang, mereka akan mengerumuni dan menendang Harley sampai mati. Ayo, lanjut. Harley langsung mengabaikan banyak pasang mata yang seperti ingin menerkamnya, mengambil tabung dadu seperti tidak ada masalah dan terus mengocok dadu. Kali ini, sambil mengocok, Harley masih tidak lupa untuk memberikan pandangan provokatif pada pemuda berpakaian putih, seolah-olah mengertikan jika kamu berani, ayo terus bertaruh. Cara Harley benar-benar berhasil, di mana pria muda berbaju putih itu meledak karena marah dan dia kehilangan ketenangan yang seharusnya dia miliki. Suara dadu yang bertabrakan dengan tabung dadu terdengar nyaring. Selanjutnya, kasino menjadi sangat tidak tenang, di mana suara kutukan terus terdengar. Apa yang terjadi di sana? Mungkin pergerakan di kasino terlalu besar sehingga orang-orang di jalan tertarik dan mengisi kasino-kasino tersebut. Ini mungkin adalah jumlah pengunjung terbanyak di kasino keluargamu sejak pembukaan. Hebat sekali. Terlalu banyak orang yang masuk dan sudut mulut mereka berkedut pada saat yang bersamaan. Ini bukan salah mereka, hanya saja gambar yang ada di kasino itu sangat kelewatan. Sekilas, lebih dari 80% penjudi di sekitar meja hanya tersisa celana dalam. Mereka mengikuti dewa judi sepanjang jalan untuk bertaruh besar, tetapi jumlah poin dadu kecil. Dosa. Melihat orang-orang yang memakai celana dalam, kebanyakan dari mereka adalah Alang Maharaja Semu dan Alang Maharaja. Harley menghela nafas, ada begitu banyak orang, di mana semuanya dibawa kembali ke kondisi semula. Sambil menghela nafas, Harley meletakkan tabung dadu di atas meja judi, kemudian melirik orang-orang yang hadir. Tentu saja, kali ini, tidak ada lagi yang bertaruh. Dengan kata lain, mereka tidak punya uang untuk bertaruh lagi, di mana hanya celana dalam yang tersisa, jadi apalagi yang bisa mereka pertaruhkan dengan celana pendek mereka. Berhentilah bercanda, jika kamu berani melepas celanamu, maka kamu akan dibuang di detik berikutnya. Bagaimana dengan kamu? Mata Harley akhirnya jatuh pada pemuda berbaju putih itu. Tidak hanya Harley yang melihat pemuda berpakaian putih lagi, tetapi semua penjudi juga melihat pemuda berpakaian putih dengan mata merah dan gigi bergemeletup, dan di sana adalah dorongan untuk memukuli pemuda berpakaian putih itu dengan keras. Sialan kamu, apakah kamu masih dewa judi? Mengapa kamu tidak mati? Aku ingin bertaruh denganmu sepanjang jalan, lalu sekarang aku pun kalah dan menjadi orang miskin. Melihat pemuda berbaju putih itu lagi, wajah itu bukan lagi wajah,
wajahnya seperti es dan itu sedikit terdistorsi. Setelah meramal lagi dan lagi, itu semua adalah kehilangan yang tragis, membuat seluruh dirinya berada di ambang kehancuran. Taruhan atau tidak, jawab aku. Harley mengedipkan mata pada pemuda berbaju putih dengan mata besar. Satu kalimat membuat pemuda berbaju putih hampir muntah darah. Bagaimana mungkin aku masih punya uang untuk dipertaruhkan? Batu mentah, pil obat, senjata ajaib dan gulungan rahasia juga sudah habis semua. Aku akan berhenti bila tidak ada yang bertaruh. Harley mengangkat bahu dengan santai dan detik selanjutnya dia seperti akan menutup dadu. Bertaruh. Pria muda berbaju putih mengatupkan giginya, berbalik dan mengeluarkan batu giok yang pecah dan meletakkannya di meja permainan. Melihat batu giok itu, mata Harley tiba-tiba menyala karena batu giok itu bersinar dengan cahaya ilahi, energi esoteris, dan kekuatan Dao yang samar. Meskipun samar-samar, tapi memiliki latar belakang yang bagus. Giok Kaisar. Harley bergumam dalam hatinya, tidak tahu bahwa giok yang dikeluarkan oleh pemuda berbaju putih itu sebenarnya adalah bagian dari giok Kaisar. Aku tidak mau yang lain, cukup batu giok ini. Harley memberi transmisi suara kepada Emangmu. Baik, Emangmu menjawab dengan sangat singkat, bahkan jika batu giok itu luar biasa, itu juga sepadan dengan bisa membuat Harley berada di sisinya. Giok ini adalah pusaka keluarga, senilai 1 juta batu mentah. Di bawah, pemuda berbaju putih membuka mulutnya dan menatap Harley dengan dingin. Aku berani bertaruh kali ini, aku tidak percaya aku akan kalah lagi. Bertaruh besar atau kecil? Harley tersenyum pada pemuda berbaju putih itu. Besar. Kata seperti itu muncul dari gigi pemuda berbaju putih. Baik, Harley segera membuka jam dadu, memperlihatkan 3 dadu cerah. Aku melihat jumlah dadu, pemuda berbaju putih itu berhenti bernapas dan seteguk darah menyembur keluar. Puluhan angka kecil berturut-turut, itu benar-benar jahat. Sekelompok penjudi menggaruk-garuk kepala dengan ganas. Aku melihat teman ini sangat marah. Orang yang lewat yang datang untuk menonton pertunjukan itu menatap pemuda berbaju putih itu sambil menghela nafas. Kamu bisa berjudi dengan uang hingga memuntahkan darah, masa depanmu cerah. Seseorang membelai jenggotnya dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pemuda berbaju putih itu tampak gila dan gemuruh bergema di kasino keluargamu. Mata berwarna darah itu, seolah-olah bisa memakan Harley. Giok ini tidak buruk. Terhadap auman pemuda berbaju putih, Harley mengabaikannya, hanya memegang batu giok yang rusak untuk melihat berulang-ulang. Sambil melihatnya, dia tidak lupa untuk mengambil napas, lalu mengelapnya dengan lengan baju. Aku akan datang lagi. Pria muda berbaju putih itu meraung dan terhuyung-huyung keluar. Saudaraku, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini, mari kita bagikan uangnya malam ini. Di belakangnya, Harley tiba-tiba membuat kalimat seperti itu. Dengan satu kalimat dari Harley, membuat mata semua penjudi beralih ke pemuda berbaju putih. Orang-orang yang hadir tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti kata-kata Harley datang untuk berbagi uang di malam hari. Pemuda sialan berbaju putih itu adalah seseorang yang bekerja sama dengan Harley untuk menipu uang mereka. Ucapan bisa menenggelamkan seseorang. Emangmu di lantai 3 mau tidak mau mengacungkan jempol ke Harley di bawah. Trik Harley ini sangat bagus, dia bahkan tidak lupa memfitnah orang lain setelah memenangkan uang darinya. Pria muda berbaju putih yang baru saja berjalan ke pintu menyemburkan seteguk darah. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Harley akan memberinya pukulan seperti itu, membuat semua orang menyalahkannya. Kamu tunggu saja.
Pria muda berbaju putih itu meraung marah dan berjalan keluar dengan terhuyung-huyung, mencengkeram hatinya. Sial! Melihat pemuda berbaju putih itu, sekelompok penjudi mengikuti, masing-masing dengan leher memerah, mata memerah dan memegang batu bata di tangan mereka. Bersambung.